wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia yang Allah masih berikan kepada kita sampai malam yang berbahagia ini. Kedua kalinya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abu Humairah hafizahullah pada malam hari ini, kembali kami sampaikan beberapa hal sebelum kajian disampaikan, yaitu berkenaan dengan ma'had kita yang saat ini sedang berlangsung pembangunan, yaitu Ma'had Jabal Uhud yang terletak di Tiban Lama, Sekupang, Jalan Air Terjun, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, baik itu masjidnya ataupun sarana pendidikan. Maka kami sampaikan kepada kita semuanya, mari kita sama-sama mengulurkan tangan kita untuk pembangunan dakwah ini, yaitu di Batam. Semoga apa yang kita infakkan atau kita sedekahkan di jalan Allah ini, Allah akan berikan kepada kita yang lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wallahu khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti yang lebih besar, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang kedua kalinya yang ingin kami elankan di sini adalah terkait dengan, alhamdulillah, pada tahun ini sebagai tahun perdana untuk penerimaan santriwan untuk cabang tahfiz, kami membuka dari bagian pendidikan, kami membuka tahfiz bagi tingkatan SMP ataupun SMA. Silakan bagi ikhwan sekalian yang ingin mendaftarkan dirinya untuk mengikuti tahfiz, kami insyaallah menerimanya karena pendaftaran sudah mulai berlangsung. Adapun administrasi insyaallah setiap ini bisa hubungi kepada kami sebagai panitia, insyaallah akan kami jelaskan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Abu Humairah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini
kita dipertemukan di Masjid Jabal Arafah, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita dibukakan pikiran kita, hati kita, telinga kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai tema kita, melanjutkan tema yang minggu lalu terkait dengan asal usul sihir dan juga perkembangan perdukunan. Saya diamanahi tadi ada beberapa ikhwan nitipkan hadiah 3 buku tebal-tebal tentang zikir pagi dan petang. Kemudian juga ada buku-buku kecil, dan ada perlak-perlik, itu kayaknya khusus umahat deh, bukan khusus ikhwan. Insyaallah nanti di akhir kajian kita adakan sayembara gitu ya. Ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa permusuhan syaitan kepada Adam dan keturunannya itu dimulai sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam dan Allah tiupkan ruh padanya. Bahkan belum lagi Allah meniupkan ruh kepada badan Adam yang sudah dibentuk itu. Syaitan itu sudah datang. Jadi iblis itu sudah datang, kemudian terkadang masuk di lubang-lubang patung Adam yang belum ditiupkan ruh. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya Allah kuasakan dia kepadaku, niscaya ku hancurkan dirinya. Ini belum ditiupkan ruh, hasadnya sudah nampak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul meniupkan ruh, kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Maka ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh manusia sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, sehingga dia dinyatakan kafir. Lah di antara bentuk permusuhan syaitan ataupun iblis kepada manusia adalah dengan cara sihir, dengan cara masuk ke tubuh manusia. Masalahnya, apakah mungkin syaitan itu masuk ke tubuh manusia? Bukankah Allah mengatakan, wa karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Maknanya bahwa anak-anak Adam itu jauh lebih mulia dibandingkan jin. Jadi kalau seandainya jin masuk ke tubuh kita, berarti kita tidak mulia. Atau bagaimana pula dengan firman Allah Azza wa Jalla bahwa manusia dijadikan khalifah di permukaan bumi ini. Kalau seandainya jin masuk ke dalam tubuh kita, berarti yang jadi khalifah bukan kita. Sehingga dari dua logika ini, maka sebagian orang menolak tidak mungkin syaitan itu bisa masuk ke tubuh manusia. Akan tetapi pendapat yang kuat, setan itu bisa masuk. Kita tahu bahwa setan itu tercipta atau jin itu tercipta dari hawa panas. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jin itu diciptakan dari mimmarijim min.
Jadi kalau bara api itu naik, kemudian keluar uap panasnya, itu namanya marij namanya. Jadi setan itu diciptakan dari hawa panas itu, dari ujung nyala api itu, disitulah setan diciptakan. Sehingga karena dia tercipta dari hawa panasnya api, namanya hawa, memungkinkan masuk kemana saja. Sementara manusia ini kan banyak lubangnya, ya kan? Antum kalau nggak punya lubang, antum tuli, nggak bisa ngomong, bisu, nggak bisa buang hajat lagi kan? Jadi manusia itu makhluk yang berlubang, sehingga hawa itu bisa masuk ke sana kemari kan? Makanya kenapa dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa apabila seseorang menguap, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi, kalau antum nguap, ya kan, maka antum tutup sebisa mungkin mulutnya. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan yadkhulu, akan masuk ke dalam mulutnya. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu bisa masuk, ya, dan hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian contoh yang lain, Nabi SAW bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastanthir salasa marratin. Apabila salah seorang di antara kalian bangun di pagi hari, setelah tidur malam, bangun di pagi hari, ya, maka hendaklah dia memasukkan air ke lubang hidung, istinthar, karena 3 kali. Karena syaitan itu, kata Nabi SAW, yabitu, dia bermalam di lubang hidung kita. Jadi kalau antum berwudu, jangan begini-gini ya. Ada orang wudu disentuh ujungnya gitu. Nah, ada juga telinganya gini. Ya. Wudu itu masukkan air ke mulut, separohnya disedot ke hidung. Ya. Kemudian dikeluarkan. Nah, itu namanya buang setan. Kemudian riwayat yang lain disebutkan bahwa rajulun nama lailatan hatta asbah, qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udunihi. Dalam riwayat Muslim, ada seseorang yang tertidur sehingga bablas tidurnya sampai subuh, sampai lewat subuh pun, sampai jam 6, sampai jam 7. Maka Nabi SAW, orang itu telah dikencingi syaitan di 2 lubang hidungnya. Jadi kamarnya di lubang hidung, lubang telinganya ya. Ya. Jadi kamarnya itu lubang hidung, toiletnya itu lubang telinga. Jadi kalau dia tidur di sini, kalau mau kencing ke sini. Dari sini menunjukkan bahwa syaitan itu bisa masuk. Bisa masuk ke tubuh kita lewat lubang-lubang yang ada pada diri kita. Bahkan lebih hebat lagi, bukan hanya lewat lubang-lubang saja setan masuk itu. Tetapi Nabi mengatakan, inna syaitan yajri minal insan maj'aradamin. Sesungguhnya syaitan itu bisa masuk sampai ke pembuluh-pembuluh darah manusia, sampai ke jalan darah. Bukan hanya lubang saja, tapi sampai ke jalan darah setan itu masuk. Dari sini menunjukkan bahwa setan itu bisa masuk ke tubuh manusia dan bisa menyakiti kita. Bisa menyakiti kita. Entah sifatnya kiriman yang berupa sihir, ataupun memang permusuhan mereka dengan kita, atau yang disebut dengan kesurupan.
Beda tuh. Kalau kesurupan bukan dikirim orang. Terkadang sebab kesurupan itu salah satunya disebutkan para ulama karena jinnya jatuh cinta. Kok bisa Ustaz jatuh cinta? Iya, karena jin punya nafsu sama dengan antum, punya nafsu juga ya. Jin juga kehidupannya sama dengan manusia. Kalau manusia laki-laki suka dengan perempuan, jin juga sama. Jin perempuan suka dengan laki-laki, jin laki-laki suka dengan jin perempuan. Dan terkadang jin suka dengan manusia, itu masalahnya. Lah di antara salah satu penyebabnya adalah karena disebabkan apabila Anda masuk ke kamar mandi, Anda lupa berdoa. Bukankah ada doa yang diajarkan Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki. Itu kalau yang masuk akhwat. Dan aku juga berlindung dari setan perempuan. Tuh kalau yang masuk antum. Kalau LGBT, ya setan LGBT juga lah ya. Jadi ikhwatu fiddin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika orang itu lupa baca doa, harusnya aurat kita itu tertutup, karena doa itu menutup aurat kita walaupun kita telanjang. Jadi kalau antum membaca doa ini masuk ke dalam kamar mandi, kemudian antum telanjang, kemudian antum mandi, maka aurat antum akan terhalang dan mereka tidak bisa melihat aurat kita. Tapi kalau seandainya antum masuk dan lupa baca doa, maka antum itu sedang ditonton live. Oleh siapa? Jin. Hati-hati antum tuh ya. Akhirnya karena keseringan melihat sosok antum yang keluar masuk kamar mandi, apalagi yang lama-lama di kamar mandi itu, hati-hati itu. Karena kamar mandi di zaman sekarang lebih cantik dibandingkan kamar tidur. Memang sengaja didesain kayak gitu kan. Jadi orang itu kalau masuk kamar mandi itu dilama-lamain di situ. Kalau perlu tidur di situ. Ya, itu setan seperti itu. Jadi ketika dia terus melihat aurat kita terus, maka lama-lama dia jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, pasti ngejar-ngejar. Antum dikejar tuh, kemana aja dikejar dia ya. Antum kekasihnya masalahnya. Begitu juga orang yang sedang berhubungan. Antum yang sudah punya suami atau antum yang sudah punya istri, punya suami pula tuh. Antum yang sudah punya istri dan istri yang punya suami ya. Itu kalau lupa berdoa, itu kurang lebih juga nampak auratnya ditonton oleh mereka. Maka ketika itu mereka ada perasaan cinta dengan kita sehingga terkadang diganggu. Itulah yang kemudian penyebab terjadi kesurupan kayak gitu cara diantaranya. Ataupun orang dah biasa maksiat nih, orang ini ahli maksiat, sudah rajin zina, rajin judi, rajin ke diskotik, pokoknya maksiat lah. Setiap maksiat itu pasti ada setannya. Jangan lagi maksiat-maksiat yang besar. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram saja, kemudian berdua-duaan tanpa mahram, kata Nabi yang ketiganya setan. Itu nggak ngapa-ngapain tuh, cuman duduk berdua tanpa mahram, kemudian di tempat yang gelap. Kata Nabi SAW yang ketiganya setan. Berarti setannya tiga ya. Lah di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang seperti ini saja itu sudah ada setannya, gimana lagi maksiat yang besar ya. Makanya kalau seandainya jin itu sudah punya kawan, teman bermaksiat gitu di tempat-tempat maksiat, tiba-tiba Allah takdirkan orang ini tobat, terkadang jin-jin ini tidak suka, akhirnya mengganggu, kemudian membuat dia kesurupan.
membuat tidak tenang hidupnya, macam-macam dibuat dia, supaya dikembalikan lagi ke dunia maksiatnya. Makanya kalau orang sudah keluar dari maksiat, itu sabarnya harus ekstra, karena mereka mengalami masalah, sehingga godaannya itu lebih kuat dibandingkan orang yang tidak pernah bermaksiat. Masyarul muslimin muliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa pembahasan yang pertama, bahwa setan itu bisa masuk ke tubuh kita. Dari sinilah pentingnya antum membentengi diri dari syaitan. Pembahasan yang kedua, kita akan mengenal apa sih perbedaan antara tukang sihir dengan tukang ruqyah. Apa sih bedanya? Ini baca Quran juga Ustadz nih, dukun nih, tukang sihir ini. Ini yang tukang ruqyah baca Quran juga. Apa sih bedanya? Saya akan sebutkan perbedaan antara tukang sihir dengan tukang ruqyah, supaya antum bisa bedakan, supaya nggak salah orang kalau berobat. Niatnya ke tukang ruqyah, kemudian antum ketemu dukun cabul, masalah antum. Ya. Jadi supaya antum tahu mana peruqyah, mana tukang sihir, saya akan sebutkan perbedaannya. Yang pertama, kalau antum datang hendak berobat kepada orang ini, kemudian orang itu mulai tanya, pertama tanya nama, yang kedua tanya nama ibunya. Ada masalah nih. Orang mau berobat kok tanya nama sama ibunya, apa hubungannya? Ya, Pak. Kalau di rumah sakit itu kan paling nanya nama, usia, mungkin supaya dokter bisa ngasih dosis yang sesuai. Lah ini kan nggak masuk di akal, tanya nama dirinya kemudian ibunya siapa. Kalau dia sudah mulai tanya nama antum kemudian ibu antum, nggak usah berobat sama dia. Dia dukun, bukan tukang ruqyah. Yang kedua, an ya'khudha atharan min atharil marid, mengambil sesuatu bekas-bekas dari orang yang sakit. Entah diambil rambutnya, gitu kan? Entah pakaiannya, entah sisirnya, entah celananya, pokoknya barang-barang yang terkait dengan orang yang sakit tadi. Sebab kalau tukang ruqyah nggak perlu minta-minta gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, biasanya orang tersebut an yutamtima bikalamin ghaira mafhumin wala masmu'in. Nah ini juga nih, antum datang kepada orang itu, tiba-tiba dia berqomat kamit, yutamtim, dengan suara, dengan ucapan yang antum tidak bisa memahami ucapannya. Yang kedua, antum samar-samar dengarnya. Sebab kalau tukang ruqyah harus keras, ya, ngajinya itu harus keras. Jadi dengar, oh ini surat ini yang dibaca, paham kita. Oh ini surat ini yang sedang dibaca, dengar kita. Tapi kalau dia kemudian mengucapkan kalam yang ngaco, nggak bisa dipahami, kemudian gerendeng-gerendeng gitu kan, kayaknya ngomong apa dia kan, begini, nggak dengar juga. Gitu. Hati-hati tuh. Karena biasanya saya punya pengalaman tuh, ada cerita kawan dicarikan tukang urut badan, ya. Kemudian sebelum diurut, digosok-gosok dulu punggungnya, kemudian dia berdoa, kemudian diurut, baru diurut. Jadi si kawan cerita, Pak langsung aja diurut Pak. Dia bilang, kalau urut itu menyembuhkan penyakit badan gitu. Kalau yang waswis-waswis itu, nah itu penyakit yang ada di dalam. Lah antum kalau dapat dukun tukang urut yang waswis-waswis gini, nggak usah dipakai.
ya kan? Atau antum dakwai, nggak usah pakai itu Pak, gitu. Langsung aja urut, gitu loh. Atau tanya itu apa itu, ya, coba diulang, gitu kan? Kadang-kadang dia gaya saja itu, gak bisa apa-apa itu, bingung dia suruh ulang tuh. Ya. Jadi kalau antum orang Sunda harus tanyalah doanya kan, ngomong apa Pak gitu. Toib. Kemudian ayyaqula innaka mashhur fi baladi kadza wa kadza. Atau terkadang kalau antum datang memeriksakan penyakit, biasanya kalau dia tukang sihir, dia tidak akan segan-segan mengatakan Anda terkena sihir, walaupun antum sakit kepala saja. Ya. Anggaplah antum sakit kepala karena kurang tidur. Kemudian antum datang ke dukun, pasti dukun itu ngomongnya antum kena sihir. Padahal dengan bodrek satu sembuh. Ya itu memang begitu. Ya, mereka itu mengabuli orang untuk mencari mal, mencari fulus. Ya. Kemudian karena juga ada juga, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Dulu saya punya kawan tapi tidak akrab lah. Dia guru ngaji juga. Kemudian Allah takdirkan bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri jadi imam masjid. Jadi karena gajinya kecil, akhirnya dia coba praktek lah meruqyah orang gitu kan. Subhanallah, Allah takdirkan beberapa orang yang diruqyah dia sembuh. Ketika melihat uangnya banyak, hasil kasih ruqyahnya dibandingkan gaji imam masjidnya, akhirnya didalami itu. Ya, didalami profesi ruqyahnya. Setiap orang yang datang kepadanya, mau penyakit apa saja dibilang kena sihir. Penyakit apa saja, mau sakit kepala, mau demam, mau apa, kena sihir. Ya, mudah-mudahan beliau tobat lah. Jadi sampai seperti itu gitu kan. Dan kalau dia seorang peruqyah nggak mungkin seperti itu. Seorang peruqyah dibacakan nggak ada apa-apa, antum nggak apa-apa kan, selesai kan gitu. Di antum dibacakan nih, antum nggak ada masalah dengan bacaan itu, antum biasa-biasa saja, tidak merasa mual, tidak merasa pusing, tidak ada keanehan, berarti antum nggak ada apa-apa, selesai sudah. Nah, tapi kalau mereka tidak demikian, terkadang ditakut-takuti itu, diceritai-ceritai yang tidak ada sama sekali gitu. Wah antum kena sihir, nampaknya sihir antum ini sihir Banyuwangi nih. Jauh kali, kita di Batam Ustaz. Waktu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an yukhbiral marid bismihi wasmi baladihi wa nau'il mard. Atau terkadang dia memberikan tahu tentang orang sakit, namanya siapa, kemudian nama tempatnya di mana, dan jenis penyakitnya apa. Subhanallah ikhwan. Tapi tidak perlu aneh, itu bukan keajaiban mereka. Jadi antum datang belum memperkenalkan tuh, tukang sihir atau Pak Dukun itu sudah tahu namanya anu mas ya. Kok tahu? Tahu lah. Asalnya ini ya. Lah kok tahu? Tahu. Pasti punya penyakit ini. Iya. Kok tahu? Ya tahulah. Saya kan orang sakti katanya. Lah, kalau orang sudah seperti itu ikhwatu fiddin, dia dukun, tukang sihir yang kayak gini. Tapi antum tidak perlu kaget, tidak perlu juga wah hebat. Dia itu tidak punya apa-apa. Yang ngasih informasi tentang diri saya adalah jin yang ada pada saya, kemudian memberikan jin yang ada pada dukun. Itu kerjasama antar jin, itu namanya inforjin namanya. Ada informan ya. Jadi dia saling ngasih tahu tuh, ini namanya ini ya, penyakitnya ini. Oh dukunnya anggi aja. Makanya wajar kalaupun orang nelpon pamannya acara televisi itu, kalau memang dia dukun betul, itu antar jin sana dengan jin sini udah kontak tuh. Jadi sebelum telepon dia sudah telepon duluan ya.
Siapa namanya si Anu, sebut Anu, penyakitnya ini. Jadi seolah-olah dia punya kesaktian, sebenarnya dia itu tidak punya kesaktian sedikit pun. Lemah mereka itu. Kemudian an yaqra al-Qur'an ayatan minal Qur'an thumma yukhfi sautahu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Terkadang orang ini juga membawa-bawa Al-Quran, jangan salah. Terkadang bawa Al-Quran, bawa Fatihah atau bawa ayat kursi gitu kan. Padahal kalau dibaca ayat kursi setan hilang, tapi sengaja itu. Makanya sesuatu yang batil itu kalau nampak 100% batil, orang lari dari batil. Coba kalau seandainya kebatilan yang 50% dicampur dengan hak 50%, kemudian diaduk jadi rujak, ya kan? Maka pasti orang akan mengikuti yang hak padahal dibaliknya batil. Begitu juga orang-orang yang kesannya religi ketika mengobati orang. Oh, pakai Quran tuh, Masya Allah, baca Quran dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jelas dia baca Fatihahnya. Setelah waladhdallin amin, kemudian setelahnya ini yang gak jelas. Ngomong apanya kita nggak tahu. Waswis. Ini yang masalah, ini yang keduanya nih. Kalau Fatihahnya nggak ada masalah. Ya. Tetapi ketika digabungkan antara hak dan yang batil jadi masalah. Karena perbuatan itu belum pernah diajarkan Rasul. Jadi menyelisih sunnah Rasul. Karena intabi ikhwan, hati-hati kalau antum seorang peruqyah, perhatikan dua perkara. Berusaha untuk mencontoh Rasul dalam meruqyah. Pelajari ruqyah ya syar'i. Apa saja yang diajarkan Rasul ketika meruqyah, doa apa saja yang dibacakan Rasul ketika meruqyah, kemudian Quran ayat apa saja ketika dibacakan Rasul ketika meruqyah dan para sahabatnya. Harus betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul. Yang kedua, jangan memperbanyak percobaan. Coba dulu. Kalau berhasil berarti saya dapat penemuan ruqyah baru, bisa dibukukan gitu. Jangan coba-coba. Yang jelas saja hadis Nabi, pelajari bagaimana cara meruqyahnya, itu lebih selamat. Jangan main coba-coba meruqyah itu. Dikhawatirkan ketika antum mencoba-coba tanpa ada landasan dari Quran dan sunnah Rasul, akhirnya antum menyimpang dari Quran dan sunnah. Kemudian antum ditolong setan, karena setan itu seolah-olah ngajak yang baik, ruqyah, tetapi caranya disimpangkan, tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi setannya itu pinter ngomong, ruqyah saja, kamu kan orang baik biar dia sehat sembuh, tapi bukan dengan cara yang baik. Akhirnya menyelisih sunnah. Yang harusnya diruqyah itu bukan orang yang diruqyah, orang yang ngeruqyahnya jadinya. Ya kan? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian an ya'mural marid bi an yadha'a tahtal wisadah a'syaban muayyanatan aw ghairaha. Terkadang kalau antum datang ke mereka, apakah ini tahu tukang sihir atau dia tukang ruqyah? Kalau dia memerintahkan kepada orang yang sakit untuk meletakkan sesuatu barang yang ditulis dia, berupa raja-raja, berupa barang-barang, berupa batu aki atau apa gitu kan, kemudian disuruh untuk ditaruh di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah lemari, macam-macam gitu kan. Ini sudah bukan peruqyah, berarti dia tukang sihir. Antum harus cepat-cepat menjauh dari dia. Kalau tidak, antum jatuh kepada hadis larangan datang ke dukun, dan bahaya itu hukumannya. Ya. Kemudian an yu'tiyal marid awraqan maktubatan bil za'faran, ataupun dia memberikan sesuatu berupa kertas, yang kertas ini sudah ditulisi oleh sang dukun atau tukang sihir, biasanya menggunakan tulisan abjad hijaiyah, ja gitu kan, nanti dibolak-balik itu, ataupun ayat kursi dibolak-balik. Ya, ayat kursi yang sedang ruku, sampai bingung bacanya saya. Ya, ini kursi apa ruku nih?
Sampai ayat kursi orang nggak bisa baca loh. Ada muringkel-muringkel tuh. Sampai nunnya harus begini tuh, panjang nunnya itu, bulat-bulat. Ya kan? Makanya para ulama mengatakan kaligrafi itu kalau sampai tidak bisa dibaca, maka akan menghilangkan fungsi diturunkannya Al-Quran. Quran itu kan diturunkan untuk diibadahi bacaannya. Yang kedua, ditadaburi isinya. Baca saja nggak bisa, macam mana mau tadaburinya? Karena meringkel-meringkel tadi kan. Ya. Jadi intinya bahwa biasanya kalau mereka sudah ngasih kemudian semacam kertas, kemudian ditulis dengan tulisan-tulisan huruf hijaiyah ataupun Al-Quran yang terbalik-balik, ataupun Qurannya benar nggak terbalik-balik, tetapi fungsinya beda. Saya pernah dulu ada salah seorang ikhwan di Singapura. Saya masih kerja di sana dulu, masih mengajar. Jadi dia bawakan satu jimat. Ustadz, saya ada jimat di kedai. Dulu saya belum dapat hidayah, masih pakai jimat kalau saya buka kedai katanya. Jadi saya tengok, ya kan? Boleh saya buka, Cik? Boleh katanya. Saya buka, rupanya ayat Al-Quran. Jadi sampai kalau tidak salah itu 6 sampai 5 lapis tuh kainnya. Dibongkar lagi, ada lagi lapisan kecil, dibongkar lagi sampai kecil, ngerucut kecil. Ya. Dan memang harum luar biasa itu, entah dikasih ja'faron atau apa. Kemudian rupanya ada kertas, saya gulung-gulung, rupanya ayat tentang masalah perkelahian antara Musa dan Fir'aun, isinya itu. Jadi isi ayatnya perkelahian antara Musa dan Fir'aun. Jadi saya tanya sama kawan ini dulu waktu beli di mana? Dia bilang, kalau bagi kami dukun yang terkenal itu di Batam, atau kalau nggak manjur terus dia bilang berapa harganya? Fantastis, harganya lumayan ya. Jadi saya tanya apa fungsinya, dia bilang ini katanya untuk penglaris kedai. Terus saya bilang laris ciri? Nggak juga, bangkrut katanya. Nggak yakin dia bilang. Coba iyalah gimana? Kalau kita lihat konteks ayat yang ditulis itu kan cerita perkelahian antara Musa dan Fir'aun. Ya, lemparlah tongkatmu. Ketika dia melempar jadilah ular yang besar. Cerita tentang masalah Musa berkelahi dengan tukang sihir Fir'aun. Kemudian oleh dukun dijadikan itu sebuah jimat untuk penglaris. Kira-kira nyambung gak orang jualan dengan cerita Musa? Kan gak nyambung, kecuali kalau mungkin ayat itu cerita Musa sedang jualan. Mungkin nyambung. Ini Musa lagi kelahi, mungkin nyambungnya dengan orang yang penyakit tenaga dalam, mungkin masih nyambung ya. Ini Musa lagi kelahi nih, mungkin cocoknya dengan orang lagi kebal bacok. Itu cocok, ya kan? Masa orang lagi kelahi dengan orang yang jualan, makanya nggak laku, bankrupt jualannya, nggak manjur jimatnya, salah ayatnya. Ya. Nah, makanya ikhwatu fiddin karena begini, dan itu kebanyakan jimat-jimat seperti itu biasanya menggunakan habjat huruf hijaiyah. Padahal sebenarnya ikhwan, kalau kita berpikir mereka itu penipu sebenarnya. Antum bisa lebih cerdas daripada dukun. Antum titip sama orang umroh, beli koran Arab sebanyak-banyaknya, setumpuk ini. Antum guntingi kecil-kecil, antum bawa ke konveksi, bungkus kain kecil-kecil. Orang itu kan nggak tahu isinya, yang penting bahasa Arab. Entah isinya tentang kriminal pencurian, entah narkoba gitu kan. Orang Indonesia ini asal nengok Arab aja takut, padahal Quran, ya kan? La ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian an yatluba minal marid al amwal at-ta'ilatah. Terkadang seorang dukun ataupun tukang sihir
meminta kepada orang sakit itu imbalan yang cukup banyak. Yang cukup banyak. Dengan menjanjikan bahwa kalau Anda mendatangkan bayaran sekian, maka pasti akan hilang penyakitnya. Dan iya, jadi kenyataan. Jadi dia umpamanya minta 100-200 juta, dikasih itu uang itu, besoknya hilang penyakitnya. Karena itulah syaratnya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan uang dari pasiennya, maka dia punya kesepakatan dengan jin agar pergi dulu dari badan dia. Dalam waktu yang ditentukan, entah setahun 2 tahun, nanti balik lagi tuh. Iya, nanti balik lagi. Karena ada kisah seperti ini. Dulu di salah satu pulau, jadi ada orang yang sedang membuat terapi pengobatan gratis, Masya Allah gratis. Banyak warganya datang ke dia, gitu kan? Subhanallah. Orang yang stroke bisa jalan lagi, orang yang pincang sudah lumpuh gitu kan bisa jalan lagi. Pokoknya akhirnya dalam waktu beberapa bulan yang tadinya gratisan dan banyak orang yang sembuh, akhirnya terkenal tuh di pulau itu. Orang datang semua sama dia. Sampai akhirnya prakteknya cuma 2 bulan, 3 bulan gratis, selebihnya bayar. Ya. Udah nggak ada gratis lagi. Dari situlah dia mendapatkan uang dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya 1 bulan lebih itu sampai ratusan juta itu. Zaman dulu. Ana masih ingat, Ana masih dakwah di pulau dulu. Ya. Jadi rupanya setelah kemudian dapat uang banyak, kelamaan di pulau dia mau pergi mungkin, mau balik gitu kan, naik kapal. Jadi selama sepanjang dia di kapal itu sampai pulang begitu kan, rupanya yang tadinya stroke kemudian sembuh, stroke lagi, yang tadinya lumpuh bisa jalan kemudian lumpuh lagi. Subhanallah, balik lagi. Ya, kenapa bisa begini? Ya jinnya nggak mungkin ditinggal lah, dibawa baliklah jinnya, ya kan? Karena mungkin sampai di situ perjanjiannya kan. Tapi Allah takdirkan akhirnya ada beberapa kawan itu yang sampai kemudian koordinasi dengan teman-teman yang lain dan kena tangkap dan dituduh penipuan, alhamdulillah dimasukkan penjara. Ya, karena sudah masuk ke penipuan perdukunan. Wallahu a'lam. Kemudian juga di antaranya adalah an yaqulu idza arafta. Terkadang dia ngomong, idza arafta man saharaka fasalli alaihi salatal mayyit. Kalau engkau tahu bahwa engkau ini terkena sihir, gitu kan, maka salatlah dengan salat yang bukan salat yang dicontohkan Rasul. Jadi suruh salat, tapi salatnya menyelisih sunnah, atau suruh puasa yang puasanya menyelisih sunnah seperti puasa mutih, gitu kan? Itu kan tidak ada sunnahnya. Yang sunnah itu ya Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid. Nah itu puasa, enggak. Suruh ibadah, tapi ibadahnya aneh. Namanya puasa juga, tapi mutih gitu kan. Ya, nanti sholat apa gitu kan. Lah sebenarnya dia hendak disimpangkan dari ajaran Nabi SAW. Ataupun terkadang ngadu domba sifatnya. Jadi umpamanya kita datang ke mereka, kemudian si dukun ini memang sengaja dia mancing-mancing. Oh, yang menyihir antum itu nggak jauh-jauh dari rumah antum itu. Ya, entah sebelah kirinya, entah sebelah kanannya. Memang begitu dia dulu domba itu. Akhirnya antum dapat kabar begitu, udah mulai curiga tuh. Ngelirik orang sebelah ini. Jangan-jangan saya. Ya. Lah ini kalau sudah dia ngomong seperti itu nih, kenapa saya sering kena penyakit, kemudian dagangan saya nggak laris, atau begini-begini, kemudian dia mengisyaratkan dia disihir oleh orang sekitar, nah, berarti dia tuh dukun tuh. Antum tinggalkan tuh nggak jelas, ya, karena dia sengaja untuk memecah belah kaum muslimin. Wallahu alam. Dan banyak lagi, tapi mungkin pada malam hari ini juga karena kondisi saya juga kurang fit ikhwan, dari pagi jadwal banyak, jadi
Kita perbanyak tanya jawab saja pada malam hari ini. Dan kebetulan saya bawa hadiah, tapi nantilah belakangannya. Hadiahnya tidak banyak, sekitar 3 sama 10, berarti 13. Baik. Kita baca dulu pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz diberikan berkah, amin. Ustaz, saya mau bertanya, misalnya kita berdoa nih Ustaz, doanya supaya dekat sama siapa lagi? Sama si fulanah. Tahu-taunya besoknya betulan bisa dekat sama orang yang diminta di dalam doa, dikabulkan ceritanya. Kalau dipikir-pikir itu membuat kita melakukan keburukan karena masih sekolah. Nah, Ustadz, doa ini terkabul datangnya dari Allah atau dari setan? Dari setan. Sebaiknya kalau antum sudah mimpi seperti ini, kemudian kok betul-betul Allah takdirkan antum dekat dengan dia, langsung lamar saja. Ya. Ustaz sekolah, nggak ada kaitan orang kawin dengan sekolah. Nggak ada hubungan, bukan syarat sekolah itu harus kawin atau kawin harus sekolah. Sekolah, nikah lah kan begitu. Ada urusan nikah sendiri babnya, sekolah sendiri babnya. Ustaz nanti terganggu. Justru kalau nggak nikah terganggu sekolahnya. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya dia nggak mau nikah juga tetap sekolah? Putuskan, jangan dekat-dekat dengan dia. Jangan pernah dekat-dekat dengan dia. Syaitan, ikhwan. Bukan perempuannya itu yang setan, antum yang setan. Itu. Antum yang dekat-dekat dia kan nggak mau dekat-dekat antum. Baik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara meruqyah orang yang kesurupan massal? Karena itu sering terjadi seperti di sekolah-sekolah. Bacakan Quran. Bacakan Al-Quran dengan keyakinan bahwa Quran itu untuk mengobati. Baca surah Al-Baqarah. Jadi siapa gurunya kalau dia di sekolah, guru agamanya atau gurunya siapa yang bisa baca Quran, baca Quran surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah di ruangan itu dan diniatkan untuk mengobati. Kemudian hindari gambar-gambar. Kalau ada gambar yang bernyawa, turunkan. Ya, karena syaitan itu suka dengan gambar-gambar yang bernyawa. Turunkan. Kemudian siswanya yang kesurupan itu suruh berpakaian syar'i. Jangan lagi diruqyah dia buka aurat. Ya. Iya, ada terjadi itu. Jadi ada seorang ustadz datang perempuan karena dia kesurupan, pakai mukena. Allah takdirkan nggak pakai pakaian dalam, pakai mukena saja. Jadi waktu ngamuk gitu kan tersingkap semuanya lah. Ustadznya lari, bukan jinnya. Bukan jinnya yang lari. Ya. Jadi suruh tutup aurat nih. Jadi ruqyah bacakan dan jangan banyak dialog. Kesalahan orang meruqyah itu terkadang terlalu banyak dialog. Nggak usah. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah datangkan anak kecil ini kesurupan. Kemudian Nabi SAW diletakkan di ubun-ubunnya dan mengatakan, "Ukhruj adu Allah." Keluar wahai musuh Allah. Itulah dialognya Nabi. Dialognya Nabi cuman mengatakan, "Ukhruj ya adu Allah." Keluar wahai musuh Allah. Kalau engkau kubakar kamu. Kalau tidak suruh masuk Islam, syahadat. Kalau dia seorang muslim fasik suruh bertobat. Itu saja, nggak usah berbincang-bincang. Berdialog ngapain juga, kenalan apalagi.
Ya. Taib. Ustadz mau tanya, tanda warung makan pakai jin pelaris tuh gimana ya? Boleh nggak makan di situ? Ya antum rasakan lah. Coba perhatikan di sekelilingnya, ibu bapak ya. Ada nggak nampak mencurigakan raja-raja ditempel-tempel di dinding gitu kan? Kalau antum yakin, ya hukum itu dilihat dohirnya. Antum jangan menghukumi orang batinnya. Tampaknya orang itu dari mukanya suka kedukun. Gak bisa antum hukumin orang kayak gitu. Ya kan? Kecuali antum ada bukti ini warung nempel nih jimatnya di situ. Nah, ini tahu saya jimat ini. Ya, kok tahu? Pengalaman saya. Umpamanya kan? Nah, berarti antum tahu yakin udah ada buktinya tuh. Nah, kalau sudah ada buktinya, antum tidak usah makan situ. Antum baca bismillah banyak setannya di situ. Aduh banyak kali. Banyak. Ini saya materi di ini malah pertanyaan. Jadi banyakin. Sengaja antum ini. Ya. Taib. Dulu waktu anak di sekolah, teman anak pernah jatuh dan terkilir. Lalu guru olahraga ngurutin teman anak, tapi tidak menyentuh bagian yang terkilir. Tapi teman anak merasa merasa was-was gitu ya. Antum kalau nulis jangan, nggak bisa baca. Nantilah terakhir jadi ulang. Kalau nulis jangan disambung-sambung ya, dipisah-pisah. Saat ini banyak di sosial media yang membicarakan sihir sigil. Sihir sigil. Apa itu sihir sigil Ustadz? Ana mau tanya, apa sigil itu? Apa sigil? Hah? Antum nggak tahu? Siapa yang tahu apa maksudnya? Sihir sigil. Syukran Ustadz wa iya. Nggak ada yang tahu. Ini medsos mana? Sebanyak ini nggak tahu loh. Berarti ini yang dibuka nggak jelas. Allahu a'lam, mana nggak tahu ini. Ya. Kalau viral mesti orang tahu lah ya. Kenapa penanya saja yang tahu? Allah a'lam, mana nggak, kalau nggak tahu nggak tahu. Baik. Bismillah, semoga Allah melindungi Ustadz, amin. Bagaimana dengan foto profil di medsos? Bisakah dengan zikir pagi dan petang dan doa tercegah ain dapat mengimbanginya? Nggak bisa. Ya. Sekarang kalau zikir pagi petang itu emangnya berapa kali? Kalau medsos itu fotonya nongkrong berapa jam situ? Nggak sama dengan, jangan dikira foto itu kayak rumah dipagerin. Nggak bisa. Kalau foto itu dipagerin nggak nampak fotonya. Jadi nggak bisa. Sebaiknya foto profil di medsos itu jangan dicantumkan. Antum kasih gambar laut. Atau kalau antum mau tangannya aja gini. Ya. Ini mukanya kan orang nggak tahu. Ya. Jadi nggak perlulah, apalagi akhwat. Saya sarankan akhwat, apalagi ibu yang punya anak, mohon jangan memasukkan foto anak-anak di medsos. Banyak kejadian itu. Penyakit ain itu menyebar lewat anak-anak. Kemudian apa saja jenis-jenis ain itu? Ain itu penyakit mata, penyakit orang yang hasad. Namanya ain itu orang melihat sesuatu nggak suka jadi hasad. Ya. Ain itu kan mata. Itu penyakit hasad. Makanya kenapa? Min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari orang hasad ketika hasad. Karena hasadnya orang hasad itu bisa menimbulkan penyakit ain. Terkadang nih, maaf kayak suami istri. Ketika
Lebaran banyak orang senang, oh banyak tamu ketawa ke TV berdua suami istri. Kalau lagi banyak tamu, tamunya hilang satu-satu, tinggal berdua, oh udah kayak lebih banyak orang itu, kelahi gak karu-karuan. Ya, lah ini kenapa sebabnya? Salah satunya karena ini. Mungkin ada di antara orang yang datang ke situ itu melihat sesuatu kepada suami atau istrinya yang menjadikan kemudian bertengkar dua orang itu. Makanya kenapa Nabi SAW itu pernah mengatakan orang yang paling banyak meninggal dunia setelah qada dan takdir Allah adalah penyakit ain. Ya. Dan penyakit ini berkembang dengan berkembangnya medsos. Makanya sering saya katakan pada minggu yang lalu, dulu kalau dukun mau nyihir kita, itu salah satunya apa? Pengen tahu fotonya seperti apa. Dan cari foto itu susah sekali. Kadang-kadang kita harus masuk ke rumah orang yang mau disihir, kemudian nyuri dulu. Ya kan? Terkadang salah, mau nyihir anaknya kena neneknya. Tapi kan sekarang nggak mungkin salah kan? Foto udah banyak, ini tahu nih neneknya, nih ibunya, nih anaknya nih. Ya kalau dulu kan hitam putih, kadang burem-burem, malam-malam lagi ngambilnya. Ya kan? Jadi kalau sekarang kan dimudahkan nyihir orang itu. Karena apa? Nampak barangnya. Jadi janganlah, ya kalau bisa jangan. Ustaz laki-laki, sama aja laki-laki juga. Ya nggak tahu antum kalau mau jual tampan ya nggak tahu. Taib. Bagaimana dengan pijat-pijat terkilir yang mana mensyaratkan setelah sembuh harus ada sembelihan dan dimasak dibagi-bagi ke orang miskin? Apain? Kenapa ketika antum tidak terkilir antum tidak buat kayak gini? Kenapa setelah terkilir baru dibuat kayak gini? Berarti terkilir dulu baru antum kasih orang makan gitu. Ya terkilir terus aja lah. Nggak ada hubungannya. Ya, kalau sembuh lah, kecuali kalau pamannya syukuran. Pamannya antum sakit kemudian sembuh karena rasa syukur antum kepada Allah Azza wa Jalla, maka kemudian antum menafkahkan dengan harta antum bersedekah kepada fakir miskin. Ya. Tapi kalau itu syarat daripada orang yang ngurut, ini karena sudah saya urut, nanti kalau sembuh kok sembelih ya. Itu dukun, mungkin lebih tepatnya semi dukun. Ya. Taib. Ya Allah. Taib. Ustaz, apakah ilmu hipnotis itu termasuk sihir? Dan apakah dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam? Hipnotis ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak ada. Para sahabat tidak pernah menggunakan ilmu ini dan tidak ada di zaman itu. Ilmu hipnotis ini kan sekarang ini saja, dan kebanyakan dilakukan untuk perkara-perkara negatif. Lihat kasus-kasus di lapangan hipnotis ini. Ada ibu hilang perhiasannya, diajak ngobrol keasikan, tahu-tahu suruh pulang bawa perhiasannya, kemudian dikasihkan. Ya. Ada anak gadis kemudian diperkosa macam-macam gara-gara hipnotis. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kebanyakan hipnotis ini bukan untuk kebaikan tapi mengarah lebih banyaknya kepada keburukan, jelas ini perbuatan yang pasti ada setannya di situ. Karena setan itu ya'murukum bil fahsya, memerintahkan antum untuk berbuat jahat. Ya kan? Maka hipnotis ini pasti pakai jin ini, nggak mungkin nggak pakai jin. Pakai apa coba kalau nggak pakai jin? Antum putar-putar kipas, tengok kipas gitu. Nanti lama-lama pusing gitu. Ya. Ini pakai jin hipnotis. Karena tidak semua orang bisa. Dan harus dipelajari. Ya. Makanya kemudian sihir itu ada dua, ada yang menggunakan jin, ada yang menggunakan obat-obatan. Dua-duanya terlarang. Dua-duanya terlarang. Kalau sihir pakai jin bisa terjerembab kepada syirik, tapi kalau sihir menggunakan obat-obatan bisa terjerumus kepada bid'ah.
maka tinggalkan dua-duanya. Tak boleh. Ustadz, ibu saya mengalami perubahan sikap dan sering melakukan perbuatan syirik. Pada saat saya nasihati, ibu saya murka sama saya. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak? Syukran. Pertama, doakan. Abu Hurairah radhiyallahu an punya ibu. Ibunya itu masih musyrik, benci Nabi, dimaki-maki Nabi setiap hari. Bahkan terkadang Abu Hurairah pun dimaki-maki sama dia. Maka Abu Hurairah pun sedih dan menangis. Kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku kalau sudah mengeluarkan makian dan memaki dirimu, aku sedih. Maka doakanlah kepada Allah agar ibuku masuk Islam, wahai Rasul. Maka Rasul mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma hdili ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Pulanglah Abu Hurairah. Rupanya sampai rumah ibunya sudah mandi bersih. Tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Kemudian dia nangis, balik lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, doamu sudah dikabulkan, ibuku sudah masuk Islam. Saya minta satu doa lagi ya Rasulullah. Tolong letakkan perasaan cinta kepada manusia agar menyukai ibuku, dan letakkan perasaan cinta ibuku kepada manusia. Makanya akhirnya semua orang menyukai ibunya Abu Hurairah. Tujuannya supaya istiqomah. Ya, doa. Antum kalau diuji dengan orang tua yang seperti ini, antum doa. Yang kedua, kalau orang tua menyuruh antum melakukan perbuatan syirik yang sama, fala tuti'huma, jangan ditaati. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap dalam bermuamalah dengan orang tua tetap baik walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik. Yang ketiga, tetap antum berdakwah, jangan bosan-bosan. Jangan pernah bosan, karena ini orang tua antum masalahnya. Jangan pernah bosan, terus saja. Antum diomeli, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau kalau bisa masuk telinga kiri, keluar dari telinga kiri, mental. Jadi antum gak sakit hati kali. Ya, apa-apa, doakan saja terus, dakwai, sabar, namanya orang tua. Kemudian kalau bisa, cari orang yang seusia dia, nasihati. Terkadang orang tua itu kan egonya tinggi tuh, akuismenya tinggi tuh. Terkadang kalau dinasihati anaknya, siapa kamu? Anak baru kemarin sore bau kencur, macam-macam tuh ceritanya. Cari orang yang sepadan dengan dia, nasihati lewat orang. Kalau nggak bisa dengan cara ini, dengan cara itu, tawakal kepada Allah. Karena hidayah itu milik Allah. Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya Azar. Nabi Yusuf didolimi saudara-saudara, dicemplungkan ke sumur. Ya. Nabi SAW paman-pamannya kafir, kecuali Hamzah dan Abbas. Adapun Abu Talib dan Abu Lahab lagi tambahkan kafir lagi. Ya. Taib. Ustadz, apakah harus minta izin kalau kencing sembarangan? Contohnya di hutan sama penunggunya. Katanya kalau tidak minta izin nanti akan bengkak anunya. Masya Allah, ini purgalkari. Antum harus izin, tapi sama yang punya kebun. Bukan sama jinnya situ. Ya. Cuman ada etika kalau antum kencing di hutan, kencing di tempat-tempat terbuka seperti padang pasir, gunung-gunung batu, usahakan jangan kencing dan dimasukkan airnya ke dalam lubang, itu saja. Dikhawatirkan lubang itu tempat istirahatnya mereka. Boleh jadi itu jin berupa kalajengking, ular gitu kan. Nah, itu dikhawatirkan itu saja. Tapi kalau di hutan antum minta izin, ya izinlah sama yang punya hutan, yang punya kebunnya. Kalau ada, kalau enggak ya antum gimana? Kalau antum nunggu dan nyari-nyari, antum kebelet masalah antum. Bisa kencing di celana, ya kan? Ya sudah kencing saja, tapi pertama jaga aurat.
Yang kedua, antum baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is kapan? Ketika melorotkan celana ke bawah. Jadi ketika celana mulai dipelorotkan ke bawah, itulah doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, supaya auratnya ketika melorot ke bawah, mereka tidak bisa melihat aurat kita. Ya. Tetapi khusus untuk jin, antum jangan baca doa ini depan manusia. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Nampaklah antum nih. Ini doa untuk jin ya. Jangan salah paham antum. Ya. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mohon jelaskan apa itu tamimah. Tamimah itu jimat. Tamaim dalam bahasa Arab. Kata Nabi SAW, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya tamaim, tamimah, sesungguhnya ruqa, jampi-jampi yang bukan ruqyah syariah, kemudian tamaim, jimat-jimat, dan tiwalah itu ilmu pelet, adalah syirik kata Rasul. Jadi tamaim itu artinya jimat, kayak tangkal, ya, kayak dikalungkan supaya badannya tidak terserang penyakit, ditaruh di kendaraan supaya selamat, ditaruh di warung supaya laris, gitu kan. Kemudian di dalam ditaruh berupa susuk supaya ganteng, cantik, ya, supaya kuat, macam-macam lah. Itu namanya tamaim. Lah Rasul mengatakan man ta'allaqa tamimatan wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan jimat, maka hatinya akan tergantung kepada jimat dan pasti akan melupakan Allah. Itulah letak syiriknya di situ. Ya. Karena orang kalau sudah gandrung dengan jimat, tawakalnya kepada jimat saja dia. Dia akan lupakan Allah, itu sama sekali tidak akan diingat Allah. Bahkan ketika kemudian terjadi apapun, kemudian lupa jimatnya nggak dibawa, yang disalahkan jimatnya. Tuh kan gara-gara nggak bawa jimat. Apa? Bukan Allah Ta'ala yang kemudian menakdirkan terjadi seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau antum terjadi sesuatu musibah, katakan kul masyaallahu wa qadar, atas kehendak Allah dan takdirnya, bukan karena jimat ini dan jimat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira adakah tidak penangkal yang ampuh agar apa lagi? Agar jadi. Agar setan tidak masuk ke tubuh kita. Ada penangkal. Ya, penangkalnya zikir. Ya. Penangkalnya itu zikir. Antum zikir pagi, petang. Nah ini nih. Ini namanya doa dan wirid, mengobati guna-guna sihir menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau beli mahal, tapi malam ini saya kasih. Tapi cuma 3 orang. Ya. Hadiah. Wirid pagi dan petang. Kemudian sebelum tidur antum baca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Usapkan semuanya, sekenanya usapkan 3 kali. Ya. Kemudian juga baca doa tidur, baik yang pendek ataupun yang panjang. Kemudian sebelum tidur berwudu, ketika tidur ngarah ke lambung kanan. Kemudian kalau mimpi-mimpi buruk yang enggak jelas, berta'awud. Kemudian pagi berdoa. Nah, itulah cara membentengi kita dari setan. Perbanyak zikir. Terus saja ikhwan. Masih ada waktu. Taib. Intinya perbanyak zikir dan ibadah. Mungkin maksud antum itu, kalau saya tengok pertanyaannya, jangan-jangan apa yang Ustadz bisa buat gitu ya, untuk saya kantongin gitu. Ya. Taib. Ustadz, ana mau bertanya, gimana caranya mau meruqyah meruqyah kawan sahabat yang berlawan jenis? Apakah sama dengan meruqyah laki-laki? Beda. Jangan antum main pegang-pegang dia. Ya kan? Apalagi dia anak gadis orang. Nggak boleh antum kalau meruqyah perempuan tidak boleh bersentuh.
walaupun pakai kaos tangan. Kesalahan orang meruqyah, pakai kaos tangan, dipegang-pegang kepalanya, pundaknya, nggak boleh. Nabi mengajarkan ruqyah itu cukup di sampingnya. Kita bacakan Al-Quran, dia dengar bacaan Quran kita, kemudian dia ditemani mahramnya, atau memang kalau dia jauh mungkin orang ramai tidak berduaan, baru kita baca. Di balik tabir pun tidak ada masalah. Karena intinya yang mengeluarkan jin itu adalah bacaan Quran. Bacaan Quran itu bukan tangan si peruqyah, bukan sapu tangannya, bukan. Nanti kalau sapu tangannya jualnya mahal tuh. Sapu tangan ngusir jin. Taib. Jadi tidak boleh kalau bisa balik tabir. Kalaupun memang tidak ada tabir ya di samping dia, tapi jangan disentuh dia. Dan jangan banyak dialog sekali lagi. Ustaz, bagaimana kalau mimpi basah? Apakah itu diperkosa setan? Sekarang dalam mimpi itu antum yang memperkosa atau antum diperkosa? La ilaha illallah. Taib. Yang jelas bahwa mimpi basah itu dari setan, bukan dari malaikat, dari setan. Jadi antum tidak perlu bangga. Sebab begini, mimpi basah itu merangsang syahwat untuk melakukan sesuatu. Kalau antum belum pernah menikah, artinya belum pernah pengalaman melakukan hubungan seksual yang di alam nyata, maksudnya lain dengan orang yang suami istri. Kalau antum belum ini, kemudian mimpi seperti itu terangsang libidonya, sehingga akhirnya setelah mimpi itu dia terhayal, kemudian naudzubillah terkadang ingin melakukan zina ataupun melakukan onani atau apalah namanya gitu kan, yang semua dari setan. Makanya mimpi itu dari setan, mimpi basah. Tahu antum kalau mimpi itu. Jadi kalau antum mimpi basah, antum bangun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan alhamdulillah. Enak aja tuh. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kamar mandi tidak ada tempat buang hajatnya? Apakah terdapat jin juga? Lah kalau kencing di mana tuh? Ini kalau nggak ada buang hajatnya maksudnya di luar gitu ya? Atau ke tetangga? Nggak mungkin. Orang hidup itu perlu buang hajat, perlu kencing. Mana ada rumah nggak ada tempatnya? Mungkin dia di luar. Ini rumah mungkin di samping sini, ya kan? Atau kalau berbentuk kos-kosan begitu kan? Ini kamar tidak ada kamar mandinya, tapi kamar mandi di luar. Kalau ada di rumah mungkin kamar mandi di samping, ya. Tidak mungkin juga setiap hari mandi ke tetangganya kan? Ya. Ini ada ngade ini. Tapi yang jelas bahwa oke lah ini nggak ada tempat buang hajatnya. Walaupun kita bertanya, antum buang hajat di mana? Di sungai, ya. Tapi yang jelas bahwa apakah ada jin? Ada jin. Jin itu ada di mana-mana. Bahkan kalau antum punya rumah, kemudian kamarnya ada 5, yang antum tempati cuma 3, berarti 2 itu ditempati jin. Kecuali antum orangnya rajin zikir, ya, masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, makan minum baca doa, nutup jendela baca doa, semua pakai doa, iyalah bersih, baca surah Al-Baqarah. Tapi anak nggak yakin antum seperti itu, ya. Jangankan lagi kamar yang kosong, kamar yang antum isi saja ada jinnya. Karena nggak pernah berdoa kan? Akhirnya antum dimimpikan tadi, mimpi banjir. Ya. Baik. Kemudian assalamualaikum. Afwan Ustaz, sebelumnya saya tidak tahu di rumah saya ada yang meletakkan tanah kuburan, tanah temiang. Ya. Dan ada salah satu yang saya kenal, dia bilang di rumah saya ada tanah kuburan juga. Apakah tanah kuburan yang diletakkan itu salah satu ilmu sihir? Ditandai juga dengan ibu saya sering mencium bau tidak sedap di dapur rumah. Apakah itu sihir? Bisa jadi kiriman, ya. Akan tetapi yang pertama kali, jangan pernah suudzon kepada orang. Kalau memang itu tanah kuburan, masalahnya begini,
ibu ini atau antum ini yang nulis ini, bagaimana tahunya ini tanah kuburan? Kok tahu ini tanah kuburan, ini bukan tanah kuburan? Itu dari mana membedakannya? Kan sama saja. Di sana juga warnanya sama dengan yang di Jabal Uhud. Ya kan tanahnya. Gimana antum tahu? Apa ditulis? Ini tanah kuburan gitu. Atau maesannya di bawah sekali diletakkan di situ gitu. Ini bukti tanah kuburan. Susah juga membedakan. Kadang orang-orang itu kan ngambil tanah sembarang tempat pun dilempar, nakut-nakuti saja. Bisa juga bentuknya seperti itu, iseng, nakut-nakuti orang. Ya, terkadang ada orang yang bermasalah dengan kita, seolah-olah kita kemudian biar dia takut, kemudian dia memainkan sesuatu, entah ngambil tanah dikasih kresek dilempar ke depan rumahnya. Nanti antum bilang ini tanah kuburan. Ya. Tetapi okelah itu tanah kuburan. Kita iyahkan. Kalau memang itu tanah kuburan, ya tinggal dibuang, Bu ya. Ambil tanah itu, kemudian campakkan di sungai atau di tempat yang jauh, baca bismillah. Kalau itu memang buhul, maka akan hilang sihirnya itu. Akan hilang tuh gangguan kepada ibunya tadi. Kalau memang itu buhulnya. Karena Nabi SAW setelah buhulnya ketahuan berupa sisir dan rambut, kemudian diambil, hilang sihirnya. Karena Nabi pernah kena sihir, seolah-olah dia pernah berhubungan dengan istrinya, padahal tidak. Maka kemudian malaikat datang meruqyah Rasul, rupanya buhulnya berupa sisir dan rambut Nabi. Karena rambut Nabi tebal, itu dijadikan buhulnya dan sisirnya. Tapi kemudian diambil oleh dua malaikat dalam sumur, gitu kan? Kemudian diruqyah, lepaslah sihir Rasul. Berarti di sini bahwa kalau memang itu tanah kuburan, musnahkan saja, baca bismillah. Assalamualaikum Ustaz, saya punya teman Ustaz yang setiap diajak sholat selalu menolak. Padahal teman-teman yang lain saat diajak ikut semua. Dan dia selain memisahkan diri sendiri, apakah dia terkena sihir Ustaz? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Ya terus saja ajak. Ya. Apa dia kena sihir, kena setan? Ya jelas. Dia orang yang tidak ibadah itu berarti memang ada setannya, ya kan? Tetapi antum yang punya teman seperti itu, terus jangan bosan-bosan untuk ngajak. Jangan bosan-bosan untuk ngajak, karena siapa tahu hidayah itu tidak hari itu. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Bosan diajak antum, lama-lama kan ikut. Ya, coba terus saja. Atau antum kasih hadiah. Antum kalau mau sholat saya kasih uang 100 ribu, enggak? Ya kalau antum punya duit nggak apa-apa. Ajak orang tapi mengeluarkan uang 100 ribu. Ayo anak traktir makan, yang penting sholat. Ya. Tapi nasi goreng untuk bertiga saja. Taib, Ustaz, jika berobat yang mengobati minta syarat ayam hitam 6 ekor. Banyak kali. Ini untuk baguslah digulai. Ya. Allah. Yang diobati sembuh, apakah itu termasuk berobat ke dukun dia? Terkadang dukun itu zalim. Ayam yang tadinya sehat, lari kencang, nggak ada penyakit, ketika dibawa Pak Dukun tahu-tahu banyak penyakit, pindahan dari penyakit orang, dipindahkan sama ayam. Zalim nggak tuh dukun itu? Zalim lah. Pas ayam tadinya sehat jadi sakit. Ya. Terkadang itu hanya ini kalau dukun betulan. Kalau dukun-dukunan itu action saja. Narik, masukkan ayam. Ayamnya diam-diam aja. Ya. Disembelih nggak ada juga pakunya. Ya. Jadi terkadang itu, tapi kalau memang betul itu juga nggak boleh. Tapi sembuh Ustaz, istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu kebetulan. Ingat itu. Sengaja disembuhkan supaya dia ada ketergantungan kepada dukun tadi. Minimalnya dia akan memujinya atau ngajak kawannya berobat sama dia. Oh, bagus tuh di sana. Buktinya ada sembuh. Jadi yang disembuhkan satu, yang satu ini dijadikan untuk promosi iklan. Apalagi dia punya radio.
ya kan? Bisa diiklankan kemana-mana. Istidraj itu. Karena ketika jin mengambil kabar dari atas langit saja, tidak semua dusta. Ada yang benar satu. Walaupun yang dustanya 99 gitu kan, tapi kan ada benarnya di situ. Makanya terkadang seorang peramal meramalkan kok benar, ya, tapi banyak dustanya. Sama ketika mengobati penyakit. Sembuh Ustaz, sembuh iya, tapi banyak matinya. Sembuh ketika itu nanti sembuh lagi, nanti kumat lagi, makin parah lagi. Nah, jadi sebaiknya bertobat kalau sudah sembuh, bertobat kepada Allah. Jangan datang lagi sama dia. Kemudian ayam yang 6 ekor itu, ya, jangan dikasih. Bagus dimasak, dimakan, kasih orang miskin. Taib. Ustadz, jin korin itu bagaimana Ustadz? Itu kan jin yang udah ada di lahir, apakah bisa diruqyah Ustadz? Jin korin itu likulli insan qarin. Setiap manusia itu punya qarin. Makanya saya pernah bertanya kepada salah satu syekh waktu saya belajar di Yaman. Jadi saya tanya sama salah seorang syekh guru saya, "Wahai syekh, kami orang-orang Indonesia, waktu itu saya bercerita tentang kisah di kampung saya. Saya jadi cerita. Dulu di kampung saya itu ada ketua preman. Ketua preman, geng mabok. Dulu kan minuman khamernya nggak sehebat sekarang gitu kan. Dulu nggak, paling 1-2 merek aja gitu kan. Jadi selalu mabok tuh di pos kamling itu. Jadi suatu ketika ngadakan sayembara, banyak-banyakan mabok. Sekali kemudian karena mungkin kurang keras gitu kan, mungkin bahasanya pemabok itu, akhirnya dicampur sama spertus. Atau spertus? Kurang kuat lagi dicampur sama pil BK, pil anjing gila. Mabok tuh, betul-betul mabok akhirnya. Rupanya nih satu grup ini pingsan semua, yang ketolong hampir semua ketolong, tapi ketua gengnya nggak ketolong, mati. Subhanallah, ketika dia meninggal, banyak kawan-kawan di kampung itu ketika, terutama ustadz-ustadz yang ketika udah lamalah anak coba pulang kampung itu cerita-cerita, yang memandikannya saya tanya ketika itu, si Anu tuh dulu gimana ceritanya, saya kok pengen tahu ya. Oh itu susah Ustadz, dia badannya bau luar biasa, nggak ada satu kampung yang mau nyalati dia. Jadi kejadiannya ketika dia malam itu meninggal, kemudian dikuburkan, yang nyolatkan sedikit, ya, selama 1 minggu desa itu sepi. Rupanya preman itu hanya takut sama setan. Preman yang gagah-gagah itu rupanya sama setan takutnya. Yang tato-tato itu, ya, padahal tatonya gambar setan, ya. Jadi 1 minggu tuh sepi desa itu. Akhirnya namanya orang desa zaman dulu kan mesti ada isu-isu macam-macam kan. Yang lain mengatakan si Anu bilang, "Oh, semalam saya lihat ketua geng lagi duduk di jembatan." Ya, yang mengatakan lagi mabok di pos kamling, yang mengatakan ada lagi jalan-jalan di jalan raya, macam-macam cerita orang-orang itu. Dan ini bukan 1-2 orang yang bercerita. Jadi cobalah saya bertanya perkara ini kepada salah satu syekh yang guru saya di sana. Jadi mungkinkah, waktu itu saya pertanyaannya, mungkinkah syekh, orang yang sudah mati, kemudian dia ruhnya naik lagi ke bumi dan menakut-nakuti orang, atau dalam bahasa kita ini jadi hantu? Tapi syekh menjawab, tidak ada. Orang yang sudah mati itu tidak mungkin hidup lagi. Karena ada barzah pemisah antara alam dia dengan alam dunia. Lalu siapa yang menyerupai dia itu? Lah, yang menyerupai dia, yang paling tahu sifat dan wajahnya, ya korinnya. Korinnya itulah. Jadi orang ini sudah mati, korinnya masih hidup, jinnya ini. Jinnya inilah yang kemudian nakut-nakuti orang. Karena dia yang tahu wataknya, tahu sifatnya, tahu bentuknya, tahu rupanya, maka dia bisa berbentuk seperti dia. Jadi kalau seandainya ada hantu gentayangan, ya kan, maka itu ceritanya korinnya orang yang mati itu. Itu jawaban Syekh itu begitu. Dan tidak ada korin
kecuali kafir, kecuali korinnya Nabi yang masuk Islam. Karena Nabi harus maksum. Ya. Taib. 3 lagi. Taib, saya selesaikan sampai di sini saja, ikhwan. Saya afwan nggak saya jawab karena ini semakin malam. Kondisi keamanan di luar juga perlu dijaga. Antum bawa kendaraan. Ya. Taib, kita mulai kuis saja. Ya. Iya, ini pertanyaan untuk akhwat 1, 2, 3, 4, 5. Ini hadiah untuk akhwat 5. Ini hadiah untuk ikhwan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Ada mic-nya? Sediakan. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Di zaman Nabi siapa sihir itu muncul? Oh, akhwat ngacung juga? Oh iya ya. Akhwat aja dulu. Akhwat dulu. Coba kasih akhwat. Itu yang ngacung dekat tiang tuh. Iya. Iya, di zaman Nabi siapa sihir itu muncul? Di zaman Nabi Sulaiman. Bisa disebutkan ayatnya? Sedikit saja. Al-Baqarah 100 102. Taib. Oke lah. Tadinya mau kasih yang gede kalau bisa baca ayatnya. Cuman karena nggak bisa baca ayatnya diturunkan hadiahnya. Tadinya mau kasih ini, ya kan? Taib. Ini kasihkan itu, akhwat di belakang tuh. Tolong ya. Tolong mic-nya balikin ya. Di ke belakang, ke belakang. Din. Itu punya akhwat atau ini gimana? Ke belakang, ke belakang. Ya. Taib, pertanyaan yang kedua. Masih akhwat. Mic-nya jangan ke depan dulu ya. Masih akhwat masalahnya. Taib. Siapakah nama 2 malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran yang belajar sihir? Hah? Yang tengah, pas tuh dinding tuh. Ya ibu. Ya. Harut dan Marut. Bisa disebutkan ayatnya? Hasbuk. Masya Allah, zaklairan. Nah, dapat yang gede ini hadiah. Afwan. Dapat doa dan wirid mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah. Taib, bagi-bagi hadiah. Sekarang balik ke ikhwan. Pertanyaan untuk ikhwan.
Apa definisi sihir? Yang saya jelaskan kemarin. Itu yang ngacung duluan tuh. Jangan baca ya. Iya. Sebentar. Mana itu mic-nya, kasih mic dulu. Iya. Definisinya adalah semacam gugur atau roh yang mempengaruhi badan, hati, dan mental dia. Bisa lebih jelas lagi? Itu sudah oke, cuman kurang jelas. Karena kurang jelas hadiahnya kecil. Ya, tolong antum kasih dia. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Taib. Sebutkan 3 surah ruqyah yang biasa dibaca sebelum tidur. Oh, ngacung semua ini. Ya Allah. Siapa ya? Yang dekatlah kasihan ya. Antum. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba bisa dibaca ayatnya. Masya Allah, lengkap dengan surahnya. Saya yakin kalau antum bisa semua jawab. Ya, tapi qadarullah yang di samping yang dapat. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya yang sudah saya jelaskan tadi tentang di antara perbedaan, sebutkan 3 saja perbedaan antara tukang sihir dengan peruqyah. Tadi ke depan terus. Saya minta ke sini lah. Antum. Ayah. Berdiri. Baik. Ketiga, dia tahu tentang informasi pribadi tentang kita. Ahsan. Masya Allah. Antum dapat doa dan wirid nih. Fadal Amir. Iya, mungkin antum kalau mau nyumbang hadiah nggak apa-apa. Berdatangkan ke tengah sini, nanti kan bisa disegerakan ke saudara antum. Baik, masih ada? Siapa yang bisa menambah dari yang 3 tadi? 3 lagi. Antum. Ahsan, Masya Allah. Sayang ini cuma 1, harusnya gede antum. Nah, apa-apa. Baik. Bagaimana cara mengobati sihir? 1 cara saja dalam mengobati sihir. Antum? Meruqyah? Ya gimana caranya? Ruqyah gitu. Dibacakan ayat Al-Quran. Apa yang dibaca? Surah Al-Baqarah salah satunya. Taib, ahsan. Gitu kalau antum jawab yang jelas. Fadal.
Taib, untuk ikhwan 1, untuk akhwat masih ada 4. Bagaimana cara melawan jin? Ataupun apakah sebutkan ayat yang menunjukkan jin itu melihat kita dan kita tidak melihat mereka? Hah? Ada yang tahu? Jin itu melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Ayatnya sebutkan. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum, untuk anak. Kamu nggak hafal? Ya kan? Taib, ini karena waktunya, Afan mungkin ini bisa disimpan untuk hadiah minggu depan, Afan ya. Karena waktu yang juga sudah larut malam, sebenarnya harusnya dari tadi kita selesai. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.